Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sial, tepatnya siapakah yang berani memprovokasi sekte surgawi kita seperti ini? Tuo Bacengan bukan satu-satunya yang dibuat marah. Yang lain dari sekte All Heaven juga mengertakkan gigi dengan marah. Lord Supreme Elder, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun mereka sangat marah, para tetua sekte semua surga mengalihkan pandangan mereka ke arah Tuo Bacengan. Untuk bisa memasuki makam kaisar pembunuh monster besar tanpa mereka bisa mendeteksinya, dan kemudian berhasil merebut harta di bawah perawatan para tetua sekte All Heaven mereka, itu saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa para penjara itu memiliki kekuatan luar biasa. Orang harus tahu bahwa bahkan ada ahli tingkat Maha Agung di antara para tetua yang telah dirampok. Namun bahkan para tetua itu saja tidak dapat melindungi harta mereka. Dari sini mereka dapat membayangkan bahwa lawan mereka bukanlah orang-orang yang bisa dipandang rendah. Apakah kamu semua berhasil menentukan penampilan orang-orang yang merebut hartanya? Dan selanjutnya, apakah kamu tahu kultivasi mereka? Tuo Bacengan bertanya kepada para tetua yang telah dirampok. Jawaban dari para tetua itu menyebabkan Tuo Bacengan semakin tidak nyaman. Mereka sama sekali tidak tahu apa kultivasi orang-orang yang telah merampok mereka, karena mereka tidak menggunakan kekuatan bela diri sama sekali. Tapi sebaliknya, mereka menggunakan semacam kekuatan khusus. Kekuatan itu bukan kekuatan roh murni, dan juga bukan kekuatan bela diri. Adapun penampilannya, mereka juga tidak tahu bagaimana penampilan para perampok itu. Alasan untuk itu adalah, karena orang-orang yang telah merampok mereka semua diselimuti oleh kekuatan khusus, dan itu membuat mereka tidak dapat melihat penampilan para perampok. Lord Supreme Elder, mungkinkah itu bukan karena seseorang ingin membuat musuh keluar dari sekte surgawi kita, melainkan makam kaisar pembunuh monster besar itu dijaga? Tanya seorang tetua dari sekte All Heaven. Itu mungkin saja, kata Tuo Bacengan. Semua ini terlalu aneh. Itu sama sekali tidak menyerupai kekuatan yang bisa dimiliki oleh spiritualis dunia biasa. Namun, ada satu hal yang tidak masuk akal. Jika mereka memang penjaga yang ditinggalkan oleh kaisar pembunuh monster besar, mengapa mereka mengiriminya surat-surat seperti lelucon? Dan selanjutnya, mengapa mereka semua ditujukan kepada Tuo Bacengan? Mari kita tunggu Grandmaster Huang keluar, kata Tuo Bacengan. Yang lain dari sekte All Heaven mengangguk setuju. Ketika hal-hal berdiri, mereka tidak punya pilihan lagi. Mereka hanya bisa mengandalkan Grandmaster Huang seorang. Lagi pula, tempat-tempat seperti makam itu diperintah oleh para spiritualis dunia. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi yang mereka miliki, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan di tempat itu. Untuk hal-hal tertentu, mereka tidak dapat dijelaskan melalui penalaran secara akal sehat. Kekuatan bela diri juga tidak akan bisa menyelesaikan hal-hal itu. Hanya teknik roh dunia yang memungkinkan seseorang mengatasi semua rintangan tersebut. Sialan semuanya. Tepat pada saat itu, Grandmaster Huang terbang keluar dari pintu masuk dengan semua ahli yang tersisa dari sekte semua surga. Namun pada saat itu, Grandmaster Huang memiliki pandangan yang sangat menyesal. Bukan hanya dia benar-benar kotor, tetapi dia bahkan memancarkan bau. Itu sepertinya bau kotoran. Tidak, sepertinya tidak seperti itu. Itu kotoran. Ketika orang-orang dari sekte All Heaven melihat Grandmaster Huang mendekati mereka, mereka segera menutupi hidung mereka dan pindah ke samping. Setiap dari mereka menatapnya dengan jijik di mata mereka, dan mereka semua terobsesi dengan kebersihan. Sementara mereka tidak takut dikotori oleh darah, tapi mereka sangat takut dikotori oleh kencing dan tai. Jika mereka secara tidak sengaja melakukan kontak dengan kencing atau tai, maka mereka akan mengalami mimpi buruk sepanjang malam. Alasan untuk itu adalah, karena mereka percaya diri mereka itu suci. Jika mereka dinodai oleh hal-hal kotor itu akan merusak kesucian mereka. Grandmaster Huang, apa ini? Kenapa kamu terlihat seperti itu? Tanya Tuo Bacengan yang benar-benar bingung setelah melihat Grandmaster Huang seperti itu. Awalnya dia berencana untuk menunggu Grandmaster Huang, itu untuk menyelesaikan masalah di dalam makam kaisar pembunuh monster besar baginya. Namun jika menilai dari situasi pada saat itu, Grandmaster Huang tidak berdaya untuk membela diri.
Sudah jelas orang-orang yang telah merampok harta mereka adalah masalah yang bahkan lebih sulit daripada yang ia perkirakan sebelumnya. Kamu bertanya padaku, aku mengatakan kepadamu untuk menjaga tempat ini, tapi bagaimana kamu bisa membiarkan orang lain menyelinap masuk? Lihat aku, lihat apa yang terjadi padaku, kata Grandmaster Huang dengan sangat marah, dan dia menyalahkan Tuo Bacengan. Grandmaster Huang, aku meminta bantuanmu dengan harga yang sangat tinggi, itu karena aku membutuhkanmu untuk membantuku memecahkan masalah. Dan sekarang bukan saja kamu tidak dapat menyelesaikan masalah, tetapi kamu bahkan menyalahkan aku untuk itu. Sikap Tuo Bacengan sedikit berubah saat dia berkata. Dia tidak lagi ramah, taat dan hormat seperti sebelumnya. Tapi sebaliknya, dia menjadi jengkel. Dia tidak pernah benar-benar merasakan rasa hormat sejati untuk Grandmaster Huang sama sekali. Dia hanya sopan terhadapnya karena dia tidak punya pilihan lain, dan membutuhkan teknik roh dunianya untuk membantunya. Namun Tuo Bacengan sekarang menyadari, bahwa ada keberadaan yang Grandmaster Huang tidak bisa tangani di makam kaisar pembunuh monster besar. Dengan situasi seperti itu, Grandmaster Huang tidak punya tujuan lagi. Secara alami, tidak perlu baginya untuk bersikap sopan terhadapnya lagi. Bagaimana dengan makam kaisar pembunuh monster besar yang tidak aku pecahkan untukmu? Aku sudah membuka pintu masuk untukmu, dan membantu kalian semua mendapatkan harta karun. Apa lagi yang ingin aku lakukan? Tanya mereka, apakah ada formasi yang aku ajarkan kepada mereka tidak berfungsi? Kata Grandmaster Huang sambil menunjuk ke tetua sekte All Heaven. Pada saat itu, para tetua itu menundukkan kepala mereka dalam diam. Mereka memang memperoleh harta mengikuti instruksi Grandmaster Huang. Namun sayangnya, semua harta itu telah dirampok. Apa gunanya untuk bisa mengambil harta itu, tapi kamu tidak bisa menjadikannya berguna. Kamu berada di sana mengambil harta, namun akhirnya semua harta itu dicuri oleh orang lain. Ini artinya kamu tidak kompeten, kata Tuo Bacengan. Omong kosong, orang tua ini menyelesaikan semua masalah di dalam makam monster-monster Slayer besar untukmu, dan orang-orang yang merampas harta adalah musuhmu, lalu apa hubungannya denganku? Lihatlah sendiri, mereka telah menuangkan kotoran ke orang tua ini, dan bahkan menuntut agar aku menyerahkan surat ini kepada kamu. Kalau tidak, orang tua ini akan terbunuh oleh racun itu. Grandmaster Huang gemetar karena marah, itu ketika dia mengeluarkan surat dan menyerahkannya kepada Tuo Bacengan. Namun sebelum memberinya surat itu, Grandmaster Huang tidak dapat menahan diri dari mengutuk. Lagi pula, siapa sebenarnya orang yang bernama Asura itu, tambah Grandmaster Huang. Asura, mendengar nama itu, orang-orang dari sekte semua surga segera menegang. Bukan hanya Tuo Bacengan saja, tetapi mereka semua. Karena bagaimanapun, mereka tahu nama itu dengan sangat baik. Setelah Tuo Bacengan menunduk untuk melihat surat itu, dia menemukan bahwa surat itu tidak hanya ditujukan kepadanya, tetapi juga ditandatangani. Adapun nama pada surat itu tidak lain adalah Asura. Kamu, cepat ke sini dan buka suratnya, kata Tuo Ba. Tuo Bacengan tidak membuka surat itu sendiri setelah menerimanya dari Grandmaster Huang. Tapi sebaliknya, ia secara acak memilih seorang tetua dan memerintahkannya untuk membuka surat itu. Pada saat itu, tetua itu hampir menangis. Dia secara pribadi menyaksikan kentut yang sangat bau, yang berasal dari surat yang dibuka Tuo Bacengan sebelumnya. Selain itu, Grandmaster Huang benar-benar tertutup kotoran dan kencing. Siapa yang tahu apa yang mungkin muncul dari surat itu setelah dibuka? Namun sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu adalah perintah dari tetua tertingginya, dan dia tidak berani menentang sama sekali. Maka setelah mengepalkan giginya, dia memutuskan untuk membuka surat itu. Bas-bas. Setelah surat itu dibuka, sinar cahaya segera melonjak ke langit. Kerumunan dapat melihat bahwa ada serangkaian kata-kata di tengah langit. Melihat kata-kata suci yang tampak berkedip-kedip dengan cahaya keemasan, orang-orang dari sekte All Heaven segera mengungkapkan ketidaksenangan yang besar di wajah mereka. Bocah tua Tuoba, karena kamu gagal membunuh tuan muda ini, kamu harus membayar harganya. Bukankah seluruh sektemu ingin membuka makam kaisar pembunuh monster besar ini sepanjang waktu? Tidak apa-apa, tuan muda ini telah membantumu membukanya. Namun sayangnya, harta tertentu di makam kaisar monster Slayer besar ini membutuhkan harta khusus untuk dibuka. Bahkan tuan muda ini tidak bisa melakukan apapun terhadapnya.
Aku harus benar-benar berterima kasih kepadamu karena mengirim semua orang yang tidak berguna itu, dan membawa harta itu untuk membantu tuan muda ini dalam membuka kunci harta makam. Bocah tua Tuoba, kamu benar-benar cucu yang baik dari tuan muda ini, kamu telah sangat membantu aku. Bajingan. Tuoba Cengan benar-benar marah setelah membaca surat itu. Dia telah belajar siapa yang mengacaukan mereka. Jadi orang yang mencuri harta karunmu adalah bocah kecil Asura. Tuoba Cengan bertanya kepada orang-orang yang harta bendanya dicuri. Tidak, itu sama sekali bukan manusia, tapi sebaliknya, itu adalah sekelompok orang. Lagi pula, mereka bukan Asura. Mereka menyatakan diri mereka sebagai bawahan Asura, kata Grandmaster Huang. Apa? Bawahan? Mendengar kata-kata itu, Tuoba Cengan yang marah tiba-tiba berubah ekspresi. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Para tetua lain dari Sekte All Heaven juga bereaksi dengan cara yang sama yang dia miliki. Mereka secara alami tahu tentang Asura. Alasan mengapa mereka memutuskan untuk mengirim orang yang menyamar sebagai orang-orang dari Red Dress Holy Land untuk membunuh Asura, itu karena dia memiliki asal yang tidak diketahui, dan mereka takut bahwa dia didukung oleh semacam kekuatan kolosal. Kemudian, Asura mengirim surat dan menyatakan bahwa dia tidak didukung oleh raksasa. Namun tiba-tiba saja ada begitu banyak keberadaan kuat yang menyatakan diri sebagai bawahannya. Karena hal inilah, mereka tidak dapat membantu tetapi merenungkan, mungkin saja Asura benar-benar didukung oleh para ahli yang kuat atau kekuatan kolosal. Mereka tidak bisa untuk tidak bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar dapat menyentuh bocah Asura itu atau tidak. Lord Supreme Elder, apa yang harus kita lakukan sekarang? Merasa tak berdaya, para tetua Sekte All Heaven segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Tuoba Cengan. Bagi mereka, makam kaisar pembunuh monster besar terlalu penting. Itu tidak mungkin bagi mereka untuk menonton karena harta Great Monster Slayer Emperor's Tomb telah direnggut oleh orang lain. Namun, Asura itu memiliki asal yang tidak diketahui. Bahkan hanya sekelompok bawahannya saja sudah mampu membuat mereka menderita kerugian yang sangat besar. Bahkan Grandmaster Huang yang memiliki banyak harta makam Great Monster Slayer Emperor's Tomb saja, dia sama sekali tidak berdaya di hadapan mereka. Karena inilah, orang-orang dari Sekte All Heaven mulai memiliki kesan kalau Asura ini sama sekali baru. Untuk sesaat, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, Yang Mulia ini mampu menyelesaikan masalah ini untuk kalian semua. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara itu sangat aneh. Sebenarnya itu adalah dua jenis suara yang berbeda. Yang satu sangat tajam, sementara yang lain agak kasar. Itu terdengar seperti seorang wanita dan seorang pria kekar berbicara pada saat yang sama. Namun dua suara itu datang dari satu arah, dan dari mulut satu orang. Orang itu berdiri di depan kereta perang yang aneh itu. Kulitnya pucat pasi, sosoknya sangat kurus, dan menyerupai tengkorak. Meskipun dia sangat kurus, tapi tubuhnya juga sangat tinggi. Pria itu juga memiliki penampilan wajah yang sangat aneh, dan yang paling aneh adalah matanya. Mata itu tidak menyerupai mata manusia, tapi mereka tampak lebih seperti mata binatang. Adapun pria itu, dia adalah Bloodmist Heavenly Exalted yang terkenal. Bloodmist Heavenly Exalted, apakah kamu benar-benar dapat membantuku memecahkan masalah ini? Tanya Tuoba Cengan. Yang Mulia ini mampu mengambil semua harta karun yang telah hilang. Semua yang ada di dalam makam pembunuh monster hebat ini akan menjadi milik Sekte All Heaven kamu. Tidak ada yang akan bisa mengambil apapun dariku. Bahkan Yang Mulia ini mampu menangkap orang-orang yang telah merampas harta karunmu. Setelah Bloodmist Heavenly Exalted selesai mengucapkan kata-kata itu, senyum tipis muncul di wajahnya, dan tatapannya yang aneh mendarat di Tuoba Cengan. Pada saat itu, ekspresi Tuoba Cengan menjadi jelek. Dari tatapan matanya yang berkedip-kedip, orang bisa tahu bahwa dia membuat keputusan yang sulit. Baiklah, aku terima, kata Tuoba Cengan tiba-tiba. Sangat baik, itulah tepatnya yang ingin aku dengar. Namun tetua Tuoba, karena kamu telah menyetujuinya, kamu sebaiknya tidak menyesalinya setelah itu. Kalau tidak, Yang Mulia ini akan membuat sekte surgawimu membayarnya dengan mahal, kata Bloodmist Heavenly Exalted. Yakinlah, karena aku sudah menyetujuinya, aku pasti akan mencapainya. Hanya saja, bagaimana jika kamu tidak dapat mengambil harta itu? Tanya Tuoba Cengan. Jika Yang Mulia ini gagal, aku tidak akan mengambil apa-apa. Senyum pada Bloodmist Heavenly Exalted berubah lebih aneh lagi.
Wush! Setelah itu tubuhnya bergeser, dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke pintu masuk formasi. Lord Supreme Elder, apakah kamu berpikir bahwa Blood Mist Heavenly Exalted itu mampu menangani si Asura? Tanya para tetua Sekte All Heaven. Setelah apa yang terjadi pada mereka, mereka semua memiliki rasa takut yang mendalam pada Asura dan bawahannya. Meskipun Blood Mist Heavenly Exalted yang terkenal sedang melakukan tugas itu, tapi mereka masih ragu apakah dia bisa berhasil atau tidak. Jika dia orangnya, maka dia pasti bisa mengatasinya. Namun yang mengejutkan mereka adalah, sebelum Tuo Bacengan memberi mereka jawaban, Grandmaster Huang menjawab pertanyaan mereka sebagai gantinya. Tatapan Grandmaster Huang terfokus pada pintu masuk. Bahkan ketika dia mengucapkan kata-kata itu, tatapannya tidak bergerak dari pintu masuk itu. Ini seolah-olah dia sangat takut kehilangan sesuatu. Blood Mist Heavenly Exalted bukan spiritualis dunia jubah suci tanda naga biasa. Dia adalah master dalam semua jenis komposisi formasi, dan memiliki harta yang mampu menembus semua jenis formasi yang mendalam. Selama dia mau bertindak, tidak ada formasi yang tidak bisa dia langgar. Selama dia mau bertindak, maka terlepas dari siapa Asura itu, dia pasti akan berakhir menderita. Hanya saja, sangat sulit untuk meminta bantuannya. Praktis tidak ada yang bisa melakukannya. Aku awalnya berpikir bahwa orang yang kamu semua undang adalah palsu, atau mungkin kamu sengaja menemukan seseorang untuk menyamar sebagai dia, sehingga kamu dapat menekan Grandmaster Ouyang dan aku. Namun tidak pernah aku harapkan, bahwa kamu semua benar-benar berhasil mengundang Blood Mist Heavenly Exalted. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Grandmaster Huang mengalihkan pandangannya ke arah Tuo Bacengan. Hanya saja, untuk dapat meminta bantuan Blood Mist Heavenly Exalted, kalian semua harus membayar lebih banyak, tambahnya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Tuo Bacengan sedikit berubah. Memang benar, jumlahnya itu memang cukup banyak. Namun ketika hal-hal ini berdiri, itu sudah tidak ada pilihan lain. Grandmaster Huang, kamu telah gagal, kamu harus mengembalikan hadiah itu, kata Tuo Bacengan. Yakinlah, aku adalah seseorang dengan prinsip. Karena aku tidak dapat menyelesaikan misiku, maka secara alami aku tidak akan menerima hadiah darimu. Saat Grandmaster Huang berbicara, dia mengangkat tangannya dan melemparkan hadiah yang telah dia terima kembali kepada Tuo Bacengan. Namun, tidak ada jejak ketidaksenangan di wajahnya. Sebagai gantinya, dia melihat kembali ke pintu masuk dengan ekspresi harapan. Untuk dapat menyaksikan Blood Mist Heavenly Exalted sendiri, perjalanan orang tua ini di sini hari ini belum sia-sia, kata Grandmaster Huang. Mendengar kata-katanya, orang-orang dari Sekte All Heaven juga mengalihkan pandangan mereka ke pintu masuk formasi. Grandmaster Huang adalah seorang spiritualis dunia jubah suci tanda naga berperingkat teratas. Selain itu, dia sangat sombong. Sangat jarang dia pernah memuji siapapun. Namun dia benar-benar berpikir sangat tinggi tentang Blood Mist Heavenly Exalted. Ini membuat orang-orang dari Sekte All Heaven sangat penasaran, seperti apa kemampuan yang dimiliki Blood Mist Heavenly Exalted. Menjerit. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan segera terdengar. Setelah itu, sesosok terbang keluar dari pintu masuk formasi dan jatuh tertelungkup ke tanah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.